Ya Pak, untuk setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri nanti rencana memang kita mau berpelatihan untuk guru lah kan. Memang pertama yang memotivasi guru juga terkait dengan pembelajaran pertama. Yang kedua kita mau ngulang tentang asesmen. Nah, kan memang pemahaman asesmen untuk guru-guru kan masih gaya lama Pak. Jadi itulah mungkin yang kami kuatkan dulu menghadapi ujian semester genap untuk kelas 10 khususnya terkait dengan guru mereka. Itu rencana kami untuk masalah di lapangan apa rupanya? Di lapangan pemahaman guru-guru terhadap asesmen khususnya kurikulum merdeka antara formatif sama sumatif itu masih berpikiran lama Pak. Formatif itu ujian bulanan, sumatif itu ujian ini. Jadi banyak yang masih berpikir seperti itu lah, tapi udah ada yang nggak paham juga. Karena kan kita takut di kelas 11, kelas 12 kalau mereka nggak paham juga kan akhirnya kita juga yang makanya sebagian guru-guru yang memang udah paham ada, tapi ya maka berikut juga nanti guru-guru yang lain. Nah, karena kan pemahaman itu yang berbeda-beda tadi. Sekarang pun apa ya, formatif itu lebih diberatkan karena pelatih kemarin kan gambarnya gini ya kan. Jadi formatif itu semua itu kira orang itu tinggi, padahal itu gambar timbangan. Kalau timbangan itu yang paling di bawah itu diberatkan. Itu sekarang fokusnya ke formatif. Iya. Kayak terakhir kemarin memang sebelum ujian kemarin sempat aku sampaikan juga, Bapak Ibu tolong pahami antara formatif dengan sumatif. Jangan kita beranggapan seperti yang lama juga formatif itu ujian bulanan, enggak. Ya setelah kita masuk kelas itulah formatif. Nah, makanya refleksi itulah bisa jadi formatif. Di sumatif nggak ada masalah. Kalau sumatif insya Allah nggak ada masalah. Masalah ini selain beban-beban yang diberikan guru di sumatif itu kira-kira sudah wajar kan untuk mengukur keberhasilan gitu. Takut saya mengukur kehebatan seperti diskusi kita. Iya Pak. Iya itu masalah. Karena memang belum saya lihat juga untuk soal apa Pak. Jadi mungkin nanti salah setelahnya saya coba pantau jadinya soal-soal mereka. Kira-kira sudah apa yang dibutuhkan sudah disiapkan untuk pelaksanaan. Sejauh ini insya Allah Pak, kalau secara bahan alat semua sudah kita siapkan. Kemudian kan kemarin sempat juga tahun-tahun sebelumnya pelatihan terkait dengan pembelajaran yang interaktif sebagainya sudah kita lakukan. Cuma tadi ketika sudah kita ajarkan ternyata di lapangan aplikasinya juga kurang. Nah, insya Allah nanti kalau kita lakukan penguatan nanti setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri, penguatan guru-guru tadi, insya Allah Bapak juga bisa masuk kan ya, bisa menambah motivasi mereka juga lah. Kemudian kan kita lihat beberapa bulan terakhir ini kan di media-media sosial kan banyak guru-guru yang sudah membuat pembelajaran interaktif, misalnya Kahoot, Quizzes, kemudian dan sebagainya kan. Mudah-mudahan nanti motivasi juga muncul dari itu. Ya maksudnya di formatif ini ya, kita kan fokusnya formatif. Kemudian yang kita pikirkan formatif itu seperti apa gitu. Kemudian tadi sudah selesai. Yang dibutuhkan apa, misalnya kita kegiatan. Apa yang dibutuhkan, narasumbernya kah, penjelasannya kah, kan gitu. Kemudian siapa-siapa yang terlibat. Dan yang paling penting tadi itu kenapa pelatihan selama ini sesudah pelatihan tidak berbekas gitu? Atau sistemnya yang perlu di apa lagi dipelajari untuk diperbaiki? Iya Pak. Kalau secara pendanaan insya Allah kita sudah kita anggarkan, alhamdulillah karena kita sudah bergerak kan kita anggarkan untuk kegiatan ini. Gak ada masalah, Tidak ada masalah Pak. Narasumber juga kita sudah berkomunikasi juga. Kemarin sempat juga bincang sama Bapak kan terkait dengan narasumber kita untuk literasi, numerasi dan untuk asesmen tetap Bapak lah menyerapkan dengan Bapaknya. Karena kan spesialisasi Bapak ya. Untuk yang lain-lain insya Allah kami udah komunikasi juga, tinggal nanti menetapkan tanggal. Pasti setelah lebaran sampai dengan tahapan sampai Juli atau Agustus ya, kemarin itu udah kami program Pak untuk kegiatan dulu. Ya kan sistem pelatihan teknisnya begini, selama ini sudah dibuat gitu. Terlihat hasilnya kurang. Ya itulah memang yang kami kira-kira cari-cari apakah dibuat sistem yang lain yang kira-kira bisa bermanfaat atau memang kita buat seperti di AC2 pelatihan gitu. Harapannya Pak memang modelnya berubah gitu kan, jadi nggak hanya
Kayak kemarin kan kita pelatihan setoran tugas, pelatihan setoran tugas. Yang mudah-mudahan deh kalau hari ini Bapak mungkin muncul ide kita buat sistemnya kayak pelatihan dulu kemarin ini lagi seperti KB dulu kan ada pelatihan on ya. Nah ya kita buat seperti itu. Hari ini pelatihan 2 minggu ke depan mereka aplikasi kemudian kumpulkan lagi ya Pak. Enggak gini. Menurut Yogi lah kira-kira sistemnya seperti yang dulu atau kita robah? Rombah Pak. Robah. Jadi Robah. sistemnya gimana dibuatnya? Ya harapannya kalau Ogi berpikir ketika udah pelatihan guru itu aplikasinya di lapangan, aplikasi lapangan. Ya, kemudian dari hasil aplikasi di lapangan kita evaluasi. Nah, itu Pak. Berarti harus bentuk diskusi ya? Iya Pak. Berarti sistemnya yang seperti tadi lah, on, in, on. On. Jadi rencananya gimana? Kalau on in on kira-kira settingannya gimana gitu? On-nya berapa lama? Kemudian apa in-nya lah, in berarti Iya. in dulu ya, in-nya berapa lama? Kemudian on-nya berapa lama? Sehingga dipikirkan dirancang ya. Berarti bisalah in ini diterapkan di on. Kemudian kita kan mau refleksi lagi. Iya. On ini refleksi, berarti kita in lagi. In lagi. Jadi settingannya berapa lama gitu? Harus paham juga. Ya mungkin kalau in untuk pelatihan awal mungkin sekali atau 1 hari. Satu hari Atau cukup ya. Kemudian kalau untuk on-nya nanti mungkin kita kasih jadwal seminggu atau 2 minggu. yang positif karena ada yang bisa gitu. Bisa saja kan on ini seminggu kalau mati itu ya kan? Ya. Tapi mungkin ada baru sudah ini tuh guru ini berpikir mau membuat asesmen untuk materi ini. Berarti mungkin diajarkannya seminggu dia buat asesmen walaupun nggak full lah satu bab atau TP atau satu kaki. Berarti dia sesudah dibuatnya dia punya waktu menganalisis lagi hasil asesmen dia analisis. Jadi tergantung guru juga apa ya, materi guru juga kan yang dibuat on-nya berapa lama gitu. Atau kita buat jadwalnya gitu. Nah, kita buat jadwalnya kalau misalnya gini, kita buat jadwalnya kan misalnya. Tapi harus kita pikirkan juga bahwa semua guru bisa melakukan. Nah, jadi yang udah siap kan nggak ada masalah dia. Nah, tapi yang belum siap ini kan harus punya waktu panjang. Artinya dia memang berpihak kepada yang ini kan, yang bermasalah itu. Tapi kita semua kena. Iya, tetap kita jadwalkan berarti Pak. Iya, jadwalnya sama aja. Siap. Jadi caranya gimana? Berapa lama in-nya, on-nya, baru in lagi. Saya pikir in kedua itu apakah perlu lebih panjang? Kalau in kedua kan memang dia harus masing-masing guru Pak. Mungkin kira-kira berarti masing-masing guru panjang ya. Panjang sih. Misalkan in pertama mapel ini gitu kan. In kedua mapel ini. In kedua untuk yang hari pertama mapel ini. Karena refleksi itu mapel ini. Oh iya, karena in pertama itu kan teorinya sama ya. Iya. Tapi sesudah in kedua dia Kan ya, in kedua ada refleksi Pak. iya. Refleksi kan dia ketika dia mempraktekkan di lapangan apa hasilnya kan gitu-gitu. Iya. Mungkin ada juga pertimbangan. Bisa saja waktunya nggak lama, tapi buat kelasnya beda. Oh, ya, Pak. Tapi kita siap Baik lah guys berarti lah ya. orangnya gitu kan. Iya. Orangnya kan gitu kan. Iya. Siaplah kita di situ Iya. yang memantau yang nggak terlibat dalam ya kan Iya. kita kan kepala sekolah situ kan gitu. Iya, siap. Di kelas sana oke sebenarnya kelas ini saya gitu kan. Tapi kita panggil nanti serpustin dan Iya. apa yang bagian apa ya? Ketua majelis Pak. Majelis didasmen ya. Didasmen. Nah, dia kan Boleh. kelas tidak bisa 3 kelas gitu. Iya, siap. Jadi settingannya berarti bisa di berapa lama dia berubah. Karena kan berdasarkan pengalaman yang lalu kami kan ketika buat sekolah penggerak kemarin kan sepanjang libur kan yang kegiatan guru. Oh iya. Dari awal habis lagi Rabu kan mereka kan lalu sudah langsung kegiatan. Sekarang penanggung jawabnya siapa nih? Dipikir orangnya. Mungkin masih pakai S1 atau kurikulum Pak? Siapa? Pak Adi Kurniawan. Tapi kalau kita lihat juga Pak, kemarin dari Pak Kena. Dia kan selama ini ya. Iya. Dia pas sekolah penggerak ini diaktifkan. Dia sering narasumber apa ya? Berbagi ya di sekolah kan
Pak itu sama ibu apa sih? Kalau yang sering Bu Rizky Pak ya. Bu Rizky ya? Iya. Karena memang lebih apa dia gitu, apa lebih apa ketika menjelaskan itu lebih dia lebih. Oh iya, tentang materi ya. Tapi kalau untuk teknik pasangan memang Bisa dipakai. penanggung jawab. Kira-kira berapa orang aja dia kan? Kemarin memang rencana yang tim IKM itu yang kami libat jadi apa? Oh, jadi juga seperti Jadi itu. udah ada ya. Panitia udah hampir. Karena udah ada tanggung jawabnya. Iya, iya. Tinggal settingan waktu. Iya. Kalau makan tadi setelah Lebaran, atau mungkin nanti ya kalau yang asesmen setelah Lebaran yang harus dibuatkan itu asesmen. Karena kan saling mengeluarkan guru-guru juga menghadapi ujian semester genap, khusus kelas 10. Kalau pelatihan lain memang habis Lebaran, habis sebagai rapor gitu. Tapi masih formatif aja ya? Formatif enggak ya? Kalau bisa 2 mungkin lah, tapi kayaknya kalau target karena ngejar target semester kayaknya semua tidak juga. Iya, iya. Karena ngejarkan dia semester itu. Mungkin Nah, tahun ya. ada juga masalah di Sumatera ini. Hmm. Tapi ini jalan. Kira-kira masalah di Sumatera apa yang saya lihat? Pak, masalah sumatif ini kalau lagi memantau, ya kan? Ini yang sedang bertanya juga Bapak, ya kan? Bapak, apakah sumatif itu bisa soal-soal formatif itu dimasukkan juga ke sumatif? Atau memang ada soal-soal baru sesuai dengan kemampuan siswa atau terus mana gitu? Formatif itu kan refleksi ya. Iya. Melihat apa Iya. hasil pembelajaran hari ini kan? Termasuk melihat refleksi apakah dia menguasai. Iya. Terus lanjutannya kalau dia tidak menguasai, kenapa tidak menguasai? Iya. Itu untuk melihat menguasai atau tidak ini sama bisa juga di kan soalnya bisa juga. Cuma kan formatif ini lebih apa ya, lebih lengkap daripada sumatif. Makanya gambar timbangan itu kan formatifnya ini. Iya. Karena bukan hanya lihat hasilnya gitu, tapi butuh juga hasilnya. Iya. Apakah dia sudah menguasai ya dengan formatif? Jadi bisa saja tidak masalah. Nah, kan kalau formatif dia banyak variasi, Pak ya. Banyak variasi bentuk penilaiannya kan. Formatif? Iya. Iya, maksudnya formatif ini kan dia sesudah dijawab bisa menimbulkan pertanyaan. Iya. Nah kan gitu, reflektif ya, reflektif. Bukan reflektif ya, itu yang reflektif. Kalau anak yang menjawab seperti ini, gimana kesinian kamu? Nah, gitu kan gitu kan. Kalau sumatif kan selesai. Langsung jawab. Iya, iya, Jawab. udah selesai tadi. Kenapa? Mengapa? Iya. Justru nanti di formatif itu di mengapa-mengapanya itu yang lebih bermanfaat untuk diperbaiki. Refleksi belajar dan perbaiki pelajaran. Makanya memang penguatannya formatif kan. Kalau sumatif kan dia umum dan. Tapi saya lihat di luar kita nggak tahu di sini. Jadi kalau soal sumatif guru ini terkadang terlalu berat untuk siswa. Saya lihat di sini gimana kira-kira. Kalau Ogi koreksi kemarin soal-soal PA kan semester mid ini, iya nggak terlalu berat ya. Soal-soal kemudian pun perintah kita buat soal force saja kadang-kadang nggak dikerjakan kan. Terus yang lama juga modern kan gitu. Ya udah pernah di rumah sesudah ujian diambil nilai murni. Sesudah nilai murninya, Kalau nilai murni itu ya Pak, karena kan kami mau pakai Google Form. iya, sudah dianalisis tingkat kesukaran. Juga sudah ada Pak. Kan di Google Form itu ada scoring, Iya. ada analisis soal juga. Iya. Itu tadi kadang-kadang ini nggak digunakan oleh guru Pak. Enggak sekarang proporsinya itu kira-kira. Nah itu ya nggak digunakan guru tadi Pak. Padahal kan udah ada semua lengkap sebenarnya itu kan. Scoringnya udah ada, analisis soal udah ada di Google Form udah ada kan. Itu kan presentasinya berapa yang jawab itu udah ada sebenarnya Pak. Tapi kadang-kadang guru kita nggak gunakan itu untuk menganalisis soal tadi. Itu yang penting. Kan kita format ini kan reflektif ya. Iya. Seharusnya kan kita lihat apakah soal kita ini sesuai. Terkadang kan saya lihat guru-guru ini untuk tingkat kesukaan itu dari Iya. ketika kejadian nanti dulu terpaksa naik lagi. Bukan karena siswanya lemah, tapi karena tidak suka soal itu tidak. Apakah itu tidak jadi masalah? Perlu diperbaiki. Ya, sebenarnya harus perbaiki Pak, gitu kan. Harus perbaiki. Kalau menganalisis soal dan harus otomatis kan. Dari 2019 kan kan pakai Google Form, gitu kan. Jadi semua udah lengkap. Ya, saya lebih fokus pada ini ya.
pada pemaknaannya gitu. Bukan hanya tampilan, Iya. tetapi nanti kelihatan di semua. Kadang sering juga disampaikan sama guru-guru, Bapak Ibu lihat gitu apanya analisisnya lihat. Presentasi ketika anak menjawab kan nampak. Kalau presentasinya itu kan ketika jawab A, B, C, D itu kan banyak, ada presentasi di ujung itu. Nampak berarti soal itu. Iya. Sekarang memang apa? Jadi tahun 2000 anates pernah. Begitu di masa anatesnya Iya. yang hijau itu kan. Iya. Begitu masukkan itu hasil langsung kelihatan soal itu memang terlalu sulit. Saya pikir ini kan jadi refleksi juga sih. Dan kita lakukan apa? Mengukur kemampuan anak tapi tidak fokus kepada keadaan anak, kepada keadaan diri. Kalau dipikir ya orientasinya ke guru sebenarnya. Apa yang harus orientasi ke guru. Dan nanti ada program alam. Alam itu kan setiap anak punya spesifikasi, sukses anak. Tapi dia wajib tuntas di yang tidak bidang dia kan gitu. Jadi kalau gurunya berpikir nanti sama lah ketuntasan anak yang tidak potensinya di situ dengan situ dia anak yang Nah ini Pak, membangkitkan pemikiran merubah pemikiran guru tadi Pak tentang apa kemampuan si anak tadi. Kadang-kadang guru tuh masih memaksakan dia harus lulus, gitu. Lulus gitu. Dia harus memampir terus lulus gitu. Nah, kadang-kadang itu tadi kadang buat kadang apa gitu. Padahal kan tidak, tergantung kemampuan anak juga. Anak kan mau